Halo semuanya, welcome back to this channel. So, kita langsung next aja ya ke diagram selanjutnya, yaitu kelas diagram. Kelas diagram itu termasuk yang struktural ya, bukan behavioral. Jadi activity kemarin itu behavioral, ya karena dia menjalankan suatu behavior, suatu sistem. Tapi kelas diagram itu lebih ke struktur ya. Jadi kita struktur code-nya seperti apa, oke? Okay? Nah, jadi definisi dari kelas diagram adalah UML ya, yang merepresent class, interface, dan collaboration of a system dan data relationship. Jadi satu uh, prerequisite ya untuk melihat video ini adalah kalian belajar OOP dulu ya. Kalian belajar OOP, kalian paham maksud dari, nggak usah sampai yang terlalu ribet ya OOP-nya, cukup sampai yang um, class ya, inheritance, kemudian ya seperti itu ya. Kelas itu apa, inheritance itu apa. Udah gitu doang ya. Nah, kalau kalian udah paham, baru kalian mungkin bisa melihat video ini gitu. Nah, kelas diagram itu sangat banyak digunakan di software engineering ya, untuk desain sistem, mengilustrasi pattern dan lain sebagainya. Jadi ini adalah diagram yang paling dekat ya dengan codingan seperti itu. Karena ini cuman ada apa ya? Ini kan dari kotak-kotak ya, kalau kalian lihat kotak-kotak ini kelas-kelas yang ada di dalam OOP ya. Jadi satu kelas, satu kelas, satu kelas gitu aja sih. Ya, ya mendefinisikan lah ya kelas diagram gitu. Ya, jadi ini typically ya tidak dipakai oleh orang non IT ya. Biasanya ini orang IT yang bisa baca, yang bisa buat, dan ditujukan untuk orang IT juga gitu. Jadi misalkan bisnis analis dan lain sebagainya mungkin kurang paham dengan diagram ini gitu. Nah, jadi seperti ini modelannya ya. Ada kelas di sini, ini nama kelasnya ya. Kemudian ini adalah field-fieldnya ya, atau apa namanya, istilahnya itu apa ya, atribut ya, atribut-atributnya. Terus ini tuh tipenya ya, string, ini tipenya address, tipenya found. Oke. Ya ini harusnya tipe data lah ya, string-string dan sebagainya. Ini mungkin suatu tipe data yang user defined data type seperti itu. Date, ada gender, address, phone. Ya. Nah, kalau kayak gini nih berarti array of string ya. Array of string fieldnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini detail komponennya ya. Jadi yang pertama ada class of course, seperti yang kotak-kotak di sini. Classes adalah building blocks of a system ya, pastinya ya. Terus interface, jadi ini kurang kurang dipakai sih ya sebenarnya. Ya, ini sebenarnya untuk kasih tahu aja kalau ada interface. Ya mungkin di atas nanti ditambahkan kayak ini ya, notasi gitu, interface. Ya. Interface itu kan kalau kalian pernah belajar di OP adalah suatu kelas yang tidak bisa diinstantiate atau itu hanya berisi field atau method yang tidak implemented. Jadi harus ada satu kelas yang mengimplement interface itu dan mengoverride methodnya ya. Kemudian ada association. Association itu seperti ini nih ya. Ada garis yang menghubungkan kelas antar kelas. Nah, jadi association itu ada banyak tipe ya. Pertama ada aggregation ya. Jadi aggregation itu seperti ini ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Department ya. Ini adalah part of hospital. Oke. Okay? Dan staff itu adalah part of department. Ya, ini adalah part of, bagian dari ya. Jadi kalau kalian lihat strukturnya berarti eh, department hospital terdiri dari beberapa department, terus department terdiri dari beberapa staff. Jadi staff itu bagian dari sebuah departemen gitu ya. Nah, composition itu mirip-mirip sebenarnya sama aggregation. Bedanya apa? Bedanya adalah jadi yang composition itu lebih strict ya partnya. Jadi let's say
departemen ini nggak ada gitu ya. Departemen ini hilang gitu kelasnya. Atau nggak ada departemen gitu. Staff ini dia masih bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi staff itu masih bisa berjalan kelasnya apabila departemen ini nggak ada gitu. Nah, tapi bedanya dengan composition, ya, composition itu stronger form of aggregation, ya, stronger form of aggregation. Jadi ketika departemen ini nggak ada, staffnya juga ikut nggak ada, ya. Jadi staffnya juga useless ketika nggak ada departemen, ya. Jadi itu lebih strict composition. Dan notasinya ya di sini nggak ada contohnya sih. Biasanya itu ini item ya. eh jadi itu item diamond ya. Ini diamond juga tapi hitam dalamnya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Contohnya apa? Contohnya adalah rumah dan ruangan ya, rumah dan ruangan. Jadi kalau ada sebuah rumah ya, class home atau house, sorry. Wow, ini lemot ya. Oke, ini kayaknya udah nggak lemot ya. Sorry, karena MacBook gue ini RAM-nya kecil ya. Tadi gue lagi upload video juga dan lain sebagainya. Jadi gue close browsernya tadi ya. Oke, jadi lanjut inheritance ya. Sorry, kok inheritance, composition gitu. Ya, ini misalkan saya ada class house, ini ada class ruangan ya, room. Nah, ini kan composition ke house ya. Jadi kalau house-nya hilang ya, room-nya juga harus hilang karena apa arti room kalau nggak ada rumah ya? Apa arti ruangan kalau nggak ada rumahnya gitu ya. Jadi ini lebih dekat lah ya hubungannya gitu. Jadi apa artinya aku kalau nggak ada kamu gitu ya. Jadi ya itu adalah composition ya. Oke, kemudian inheritance atau generalization. Ya, ini mirip-mirip seperti mirip seperti hubungan antara subclass dengan superclass. Nah, di notasinya seperti ini ya, ada panah ya. Kalau ada panah ini berarti inheritance. Independensi ini gue jarang melihat ya, jadi boleh di skip aja ya. Nah, multiplicity ini contoh seperti ini, ada bintang dan lain sebagainya. Ini gue hapus dulu ya. Jadi kalau multiplicity ini mungkin kalian yang sudah belajar tentang IRD ya, IRD di uh, database ya, modul database, kalian mungkin udah mengerti maksudnya. Jadi multiplicity ini, gue coba jelaskan ulang lagi ya dengan singkat ya. Jadi kalau bintang itu lebih dari satu ya, atau berapapun ya, antara ini berapapun ya, bintang itu berapapun. Kalau satu itu udah jelas pasti satu ya. Udah gitu doang ya, satu sampai bintang ya. Dan biasanya ada nol juga ya, 0 sampai 1. Biasanya ada satu, ada bintang, terus ada 0 sampai 1. Biasanya gitu. Nah, maksudnya apa sih? Jadi gini, itu adalah supaya ngasih tahu aja ada berapa gitu. Ini juga bisa satu titik-titik bintang ini ya. Satu atau lebih. Oke, berarti gini, kelas department ya, dia itu hanya mempunyai satu hospital ya. Jadi hubungannya seperti itu. Hubungan departemen itu dipunyai oleh satu hospital. Ya, karena kan nggak mungkin juga ya. Departemen finance ada beberapa hospital yang punya dua staff, punya punya satu staff yang sama tapi bekerja di dua hospital yang berbeda. Atau satu departemen yang sama dia ada di dua hospital yang berbeda. Itu mustahil ya. Jadi gunanya gitu ya multiplicity ini. Untuk menjelaskan aja ada berapa gitu. Satu kelas punya berapa kelas. Jadi satu hospital dia punya beberapa departemen. Ya. Kemudian ini sama halnya ya, satu departemen dia punya banyak staff, satu staff hanya ada di satu departemen. Ya, meskipun mungkin kadang bisa lah ya, double job gitu. Jadi ada departemen staff ke departemen yang lain. Nah, kalau gitu eh ini ada beberapa contoh ya, satu bintang 0 atau satu terus satu atau seterusnya ya. Ini minimal satu 0 atau 1 bintang 1.
Nah, misalkan gue ada kasus di mana staff ini dia bisa di banyak departemen sekaligus, tapi eh at least harus ada minimal satu departemen gitu. Jadi ininya satu titik-titik bintang gitu ya. Titik-titik itu berarti artinya sampai ya, 0 sampai 1, 1 sampai bintang. Nah, ini bintang sama bintang berarti satu orang ya, orang tuh bisa pasien bisa. Satu orang itu bisa berasosiasi dengan berbagai hospital. Contohnya misalkan satu pasien, dia kan bisa tuh misalkan bosen ke satu rumah sakit, ke rumah sakit yang lain. Tapi ya gua nggak tahu kenapa bosen ya. Terus satu hospital ya of course ya dia punya staff yang lebih dari satu, punya pasien lebih dari satu. Pasien sama operation staff juga. Jadi satu pasien dia bisa dirawat oleh beberapa staff, satu staff dia bisa merawat beberapa pasien. Nah, biasanya bintang itu ya ada di field-nya ya. Mungkin seperti database juga. Nah, tapi anehnya yang di sini tuh kayak person, dia nggak menulis kayak hospital apa yang dia pernah eh, dia pernah kunjungin itu. Jadi let's say di sini bisa aja nanti ada hospital ya. Hospital, terus di sini mungkin string ya, nama hospitalnya. Array of string gitu ya, string bintang. Mirip seperti ini ya. Di hospital juga mungkin nanti dia ada list pasien dan lain sebagainya ya. Karena bintang tuh bintang, berarti harus masing-masing ini harus mempunyai fieldnya masing-masing ya. Ini berarti patients, ini juga array of string ya. Kenapa kayak gini ya? Kenapa harus ada dua? Mungkin kalian bisa lebih banyak belajar di modul relational database ya, terutama yang IAD. Gua udah menjelaskan kalau ada bintang tuh bintang ini masing-masing harus mempunyai uh, informasinya ya. Oke, itu untuk kelas diagram. Jadi gue mau mencoba menjelaskan di sini ya, meskipun ini bukan kelas diagram buatan gue, tapi gue mencoba mengerti gitu. Jadi di sini dia ada kelas hospital ya, department sama staff, kita udah tahu tadi. Patient sama staff sama-sama human, sama-sama person, oke. Jadi satu person dia cuma punya ada title, given name. Jadi ini semuanya pasti punya ya, patient sama staff. Karena ini inherited ya, inherited ke sini anaknya. Terus staff itu juga punya banyak ya, kayak polymorphism nih. Dia bisa operation staff, administrative staff, technical staff, dan ini dan lain sebagainya. Operation staff bisa dokter, bisa suster. Nah, dokter itu bisa lebih spesifik lagi nih, bisa surgeonnya ya, bisa dokter yang bisa mengoperasi gitu ya. Terus administrasi staff ada ya, ini nggak guna ya karena cuma ada satu semua di sini. Terus technical staff dia ada technician, technologist, surgical technologist dan lain sebagainya ya. Oke, ini contoh satu lagi ya kelas diagram. eh Nah, ini menggambarkan ada lagi nih ya, yang patut gua tekankan. Biasanya ada field dalamnya dan ada metodenya ya, nggak hanya field. Jadi ini metode nih contoh. Ya, field sama method nih ya. Dan artinya apa sih ada minus sama plus? Minus itu artinya adalah dia itu private ya. Akses modifiernya private, kalau plus itu public. Kalau protected apa? Kalau protected tuh biasanya dia pagar ya. Meskipun kadang jarang ya dicantumkan gitu ya. Pagar. Nah, ini contoh nih ya, yang 0 sampai seterusnya. Terus ini satu. Nah, asosiasi itu juga bisa kalian beri label ya, lebih jelas gitu. Oke. Terus biasanya ini juga ada ini ya, ada return type-nya apa gitu. Bisa aja void ya, bisa aja void. Terus ini misalkan add new subject boolean ya, yang nanti kasih tahu kalau true berarti sukses, kalau false berarti gagal gitu. Oke, kelas diagram ya. Nah, jadi kelas diagram itu ya sebagai template aja sih ya, template untuk blueprint ya.
blueprint untuk program-program kita. Jadi nggak perlu lihat code semuanya, even nggak perlu lihat apa ya. Kalau activity diagram kan cuma satu ya, satu per use case. Tapi kalau kelas diagram ini cuma satu aja per sistem gitu. Jadi kalian lihat semua code, ya kalian nggak perlu buka code, klik satu-satu filenya ini ngapain-ngapain. Just buka ini aja ya, kelas diagram. Terus kalian bisa ke capture semua ya, method sama field-nya. Seperti itu ya. Jadi ya, kalau sebisa mungkin harus lengkap ya, field-fieldnya ini. Kecuali mungkin ada beberapa yang kalian mau exclude, mungkin seperti kayak field-field yang kurang berguna gitu, it's okay ya, di-exclude aja. Nah, oke, satu hal lagi ya, disclaimer juga bahwa kelas diagram itu sangat-sangat opinionated, sangat-sangat apa namanya, eh, memihak ya ke paradigma program OOP. Ya, jadi kan ya object oriented programming pasti berkaitan erat dengan kelas ya. Padahal kan kalau programming ya, mungkin kalian belum belajar ini, ada di modul lain ya. Jadi programming itu ada banyak ya, ada prosedural, terus ada OOP ya, yang kita udah pelajarin banyak ya OOP ya. Kemudian nanti ada juga fungsional ya, fungsional. Terus ada juga logical dan lain sebagainya. Ya, memang sih ya, yang paling sering digunakan adalah dua ini ya, prosedural sama OOP, terutama OOP itu paling sering digunakan di semua sistem ya, yang ada di dunia software. Tapi fungsional nih teman-teman ya, ini mulai banyak menerima masukan ya dari software engineer bahwa udah banyak sekali konsep-konsep fungsional yang mau diterapkan. Ya, karena fungsional tuh punya banyak kelebihan lah ya dibandingkan OOP. Meskipun ada drawback-nya juga. Nah, kadang ada satu bahasa pemrograman yang apa ya, mengcombine ya antara OOP sama fungsional gitu. Jadi ada eh mungkin di bahasa pemrograman itu kalian kelas-kelas itu opsional ya. Kalian membuat kelas itu opsional, tapi kalau di OOP kan harus ya, harus ada kelasnya. Nah, itu akan membingungkan ya apabila kalian mau pakai kelas diagram. Ya. Karena sebenarnya nggak ada UML yang bisa mengcover ini, mengcover diagram struktur code di fungsional, di logical juga nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau OOP. Nah, tapi gimana dengan bahasa yang ini, yang mengcover dua-duanya? Nah, itu jadi sebuah challenge juga ya bagi teman-teman ya untuk gimana sih caranya mengcapture supaya ini sebagus mungkin ya, se-OOP mungkin, sekelas mungkin. Jadi kadang kita harus memaksa beberapa fitur dari fungsional yang di-OOP-kan di dalam kelas. Jadi kadang tidak sesuai dengan code aslinya, tapi kalian bisa melihat the bigger structure-nya, seperti itu ya. Nah, itu juga beberapa diagram itu sangat opinionated ke OOP. Contohnya seperti kelas ini ya, sequence, kemudian communication, kemudian komponen. Oh, komponen, gue kurang yakin komponen ini, tapi kurang yakin ya, ragu-ragu. Sama objek ya. Jadi mungkin keempat UML ini ya mau nggak mau harus pakai OOP kita ya, supaya lebih enak bikinnya. Jadi yang lain itu tidak terikat oleh paradigma programming apapun. Oke. Okay. Nah, contohnya ya, ketika yang hybrid ini, OOP sama fungsional adalah di skripsi gua ya. Jadi gua kan selalu menggunakan skripsi gua ya. Jadi di skripsi gua ini adalah kelas diagramnya itu sangat banyak ya teman-teman. Even di PDF-nya itu nggak bisa nih kalau di Zoom nih. Nah, gua nggak tahu dosen penguji gua gimana cara menilainya ini ya. Nah, jadi gua untungnya ada file backup-nya ya, SVG-nya seperti ini. Ya kalau lihat nih banyak banget kelasnya ya. Jadi ini kalau sebuah sistem yang lumayan gede ya, contohnya kayak CMS, WordPress itu sebanyak ini kelasnya ya. Mungkin even masih kurang banyak nih sebenarnya. Ya. Jadi kelas itu bisa puluhan ya, bisa mungkin even bisa ratusan itu. Jadi ya karena kelas diagram cuma ada satu di satu sistem, jadi mau nggak mau harus sebanyak ini, itu ya. Jadi ini contohnya misalkan, nah ini aggregation ya, ini aggregation, ini composition.
Oke, nah ini contohnya. Jadi ini skripsi gue pakai JavaScript ya, which is dia bisa mengcombine antara fungsional sama OOP ya. Jadi ini adalah beberapa field-fieldnya ya. Terus ini field yang public ya. Kemudian ini application. Kenapa application? Karena di satu aplikasi itu kan dia punya banyak fitur. Jadi ketika aplikasi ini mati, ya fiturnya mesti tetap ada gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Terus nanti ada namanya controller juga ya, MVC. Nanti kalian akan belajar itu. Dimana controller itu sangat bergantung eh, ke view-nya ya. Jadi kalau view-nya mati, controllernya nggak akan bisa memberikan service ke manapun seperti itu. Terus ini kan multiplier-nya ya, satu 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 semua. Ya, jadi beware aja ya, hati-hati kalau membuat kelas diagram bisa-bisa lebih kayak cluttered seperti ini ya. Jadi bakalan banyak garis-garisnya, susah dilihat. Malah makin susah dilihat. Malah makin kadang mungkin lebih enak lihat code-nya langsung gitu. Jadi harus ya pinter-pinteran aja ya, karena UML itu kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Kan tujuannya untuk memudahkan, bukan malah membuat kalian sulit. Ya. So, itu untuk kelas diagram teman-teman. Thank you dan nonton sampai akhir. See you next video ya. Bye.